Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channel untuk para fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Jadi gue akan bahas nih Sir Jim Ratcliffe interview tadi malam gitu ya, disiarkan di Bloomberg Televisi. Jadi Bloomberg Televisi ini adalah sebetulnya bukan kantor berita olahraga, tapi dia lebih ke stasiun TV untuk bisnis dan keuangan. Dulu gue zaman di bank tuh diwajibkan tuh nonton Bloomberg tuh. Sampai sekarang sih masih buat update market ya, karena masih berkaitan juga dengan usaha dan bisnis gue gitu. Jadi di interview ini dilakukan di Monaco. Jadi selama ini kan memang Sir Jim Ratcliffe itu tinggal tuh di Monaco, nggak di Inggris. Di sini dia bilang katanya alasannya karena ya keluarganya dan dia senang dengan cuacanya gitu ya. Pertama gue agak ini juga sedikit kaget juga kenapa dia tiba-tiba bikin interview ini gitu ya. Gue bilang sih sebenarnya ini seperti jawaban dia terhadap kritik-kritik yang seakan-akan dia nggak pernah menegaskan selama ini Erik ten Hag posisinya gimana gitu loh. Ya kalau lu sebagai, ya gue kasih tau aja kan mungkin gambaran ya, kalau mungkin seorang yang udah privilege kayak dia begini, yang udah jadi orang kaya nomor satu di Inggris, untuk berbicara dengan media pasti tuh harus berhati-hati dan harus ada ya waktu tertentu lah gitu loh. Namanya orang kaya gitu ya, dia harus punya arrangement waktu yang sesuai dan tepat dengan waktunya dia, ya kayak gitu-gitulah. Dan dia nggak mau salah omong kan, ibaratnya begitu. Nah, jadi poin-poin pentingnya apa gitu, dan gua akan coba jelasin gitu. Pertama dia ditanya mengenai gimana nih bisnis Manchester United gitu. Ya mereka kan Ineos ini kan sebetulnya baru 6 bulan ya di manajemen sepak bola, dan baru hitungannya di manajemen sepak bola. Sebelumnya di manajemen olahraga yang lain kayak apa namanya balap sepeda, terus tim F1 Mercedes. Nah itu dia udah ngejalanin dan udah kelihatan hasilnya. Dia bilang sih bahwa ya ini apa namanya lagi proses berjalan. Memang ada sisi frustasinya dia ketika kayak Dan Ashworth itu agak lama joinnya karena diperlukan gardening leave gitulah. Sedangkan dia bilang dia agak bingung juga kok di football club ada gardening leave ya, padahal kalau dipikir-pikir hanya di bisnis dia aja yang punya gardening leave gitu. Cuman dia bilang ini akan bertahap karena yang orang-orang pentingnya kayak Omar Barada baru 13 Juli, terus Jason Wilcox pun juga lumayan cepat prosesnya, tapi masih ada Dan Ashworth, tiga pilar ini nih gitu. Terus ditanya mengenai Ten Hag gimana gitu loh. Dia bilang bahwa permasalahan di Manchester United itu bukanlah permasalahan pelatih. Yang di paling penting yang dia lihat menjadi sumber permasalahan adalah permasalahan environment-nya, lingkungan kerjanya gitu loh. Ini sepertinya makanya dia bilang banyak yang dia apa ya, dia pecat-pecatin kan kemarin dan dia mau pangkas tuh. Kayaknya environment-nya kerjanya gitu di Manchester United itu tidak menunjukkan sebagai sebuah klub olahraga. Dia bilang ini klub olahraga, nggak dijalankan sebagai klub olahraga. Kalau gue bilang ini masuk akal, karena kalau lo lihat selama ini 11 tahun kita kayaknya lebih menguntungkan jualan kaos pemain yang dibeli gitu, komersial, sampai si Van Gaal bilang ini komersial klub. Ya, itu wajar. Jadi ini yang mau diubah oleh Sir Jim Ratcliffe. Terus ditanya kan sama apa namanya mengenai pemain gitu ya. Dalam hal ini apakah nanti kita akan beli, kamu akan Manchester United akan membeli seperti Mbappe? Dia pikir dia tidak akan seperti itu. Dia lebih baik menciptakan pemain-pemain yang dari dalam. Dia ambil contoh 11 tahun terakhir, dia itu ngelihat bahwa fakta yang menyatakan bahwa Manchester United itu net spend-nya 1,1 miliar pound untuk pembelian pemain. Jadi penjualan dikurangi pembelian, itu net spend-nya itu pembeliannya itu dia 1,1
miliar pound. Sedangkan yang namanya Real Madrid itu net spend-nya itu 200 juta pound. Dan sekarang pun pemain-pemainnya Real Madrid itu valuasi harganya bisa 100 juta atau di atas 100 jutaan. Pemain Manchester United siapa yang valuasinya di atas 100 juta? Ya, kalau mau coba dinaik-naikin mungkin bisa gitu ya. Itu yang dia bilang. Nah, beda 900 juta itu Madrid bisa pakai untuk bangun stadion baru, Santiago Bernabéu. Nah, mungkin bisa jadi sekarang stadion terbaik ya di Eropa gitu khususnya. Nah, ini yang dia bilang, ya kita pengen seperti Real Madrid, pengen seperti itu gitu loh. Jadi pemain-pemain yang dari akademi, yang dari yang dari ground gitu ya, yang dari sekitar itu di scoutingnya itu yang lebih baik dilatih, terus bisa jadi pemain yang besar, bukan kita tuh beli pemain besar ya macam beli Mbappe ya. Selama ini kita terjadi begitu kan. Ini yang dia tekankan untuk ibaratnya tidak terjadi lagi lah di Manchester United. Terus ada pertanyaan kepada dia itu mengenai si Nice. Nah, dia ini kan punya Nice ya. Dia sebenarnya kecewa dengan aturan yang kemarin gue bahas. Karena dia itu bilang bahwa dia nggak sebut nama, cuman pasti ya udah pasti ambil kesimpulan Todibo gitu kan. Ada pemain Nice yang mau join ke klub besar Manchester United tapi terhalang gitu. Ini menjadi suatu aturan yang sangat-sangat tidak bagus lah istilahnya gitu ya. Dia pengen kan gini, tujuan dia sebenarnya dia itu pengen punya visi misi pemain-pemain muda umur 15 tahun, 14 tahun itu digodok dulu tuh di Nice. Nah, nanti begitu udah jadi baru deh taruh di klub besar kayak Manchester United. Kenapa? Karena kalau mengambil dari grassroots itu ya dia bilang ya, ngambil pemain-pemain muda, talent-talent bakat, klub yang selevel Nice itu lebih gampang dibandingin klub sebesar Manchester United. Ya jelas, itu jelas. Jadi lebih baik saya kayak Nice kayak akademinya gitu loh. Mini akademinya Manchester United, kemudian kalau udah jadi baru di taruh di Manchester United, dari Nice ke Manchester United. Itu visi dan misinya dia. Makanya dia bilang ini sebenarnya aturan yang sangat tidak komprehensif lah, tidak membantu kita sebagai sebuah klub. Tanya apakah dia mau jual Nice? Enggak, dia bilang sih gue seneng dengan gaya bahwa satu pemilik milik banyak klub gitu. Jadi pemain-pemain muda itu akan lebih gampang diserap, bakat itu akan lebih gampang diserap gitu loh. Nah, ini yang dia bilang gimana ke depannya seharusnya UEFA ini bisa ngerubah gitu loh. Terkait dengan aturan-aturan ini dia juga mengkritik gitu loh, apalagi yang terkait dengan tadi transfer ya. Ditanya kan, ini mau spend duit berapa? Nah, ini siap-siap nih buat fans Manchester United. Dia bilang ya, kita terbentuk FFP rules gitu loh. FFP rules yang dimana kita harus jual pemain dulu, ya. Tadi kembali lagi kita selama ini udah spend banyak, bahkan 2 tahun terakhir ini, gua rasa sih ini agak sedikit menyindir Erik ten Hag nih. Kita udah spend 400 juta pound gitu. Jadi kita akan lebih berhati-hati untuk spend money berkaitan dengan karena adanya FFP rules, dan dia juga mengkritik mengenai aturan-aturan yang terjadi di Premier League. Apalagi dia seperti ditanyakan apa menurut pendapatnya mengenai Manchester City, ya dia bilang kalau secara posisi Manchester City sih ya gue wajar aja kalau untuk membela diri, cuman memang Premier League sekarang terlalu banyak aturan gitu loh. Aturan-aturannya ini yang akhirnya bikin ada kasus Manchester City, bikin banyak kasus Everton, bikin ada kasus Nottingham Forest,
nanti ke depannya dia agak kritik sedikit sih Premier League. Nanti takutnya Premier League ini malah kebanyakan kasus hukum dibandingin ngurusin Premier League-nya sendiri. Dia bilang gitu. Kenapa dia bilang gitu? Ya sekarang Premier League punya aturan sendiri. UEFA punya aturan sendiri. Ini yang dia bilang sangat merumit gitu. Bahkan sekarang itu di klubnya dia, karena saking rumitnya dengan masalah aturan FFP ini, akuntan lebih banyak dibandingin orang olahraganya, dibanding orang-orang bisnis olahraganya, atau akuntan di Manchester United lebih banyak gitu. Ya ini juga makanya ya kita bisa ngerti juga mungkin pemangkasannya karyawannya si Manchester United ini ya berkaitan dengan itu nih. Jadi kenapa banyakkan akuntan ya dibandingin sports people gitu ya. Itu sebenarnya kalau gue bilang ya emang aturan FFP ini nggak bisa juga kita cegah gitu loh. Kenapa? Karena sebenarnya aturan FFP ini kan bertujuan untuk supaya klub-klub kecil itu nggak makin terperosok, klub besar nggak makin kaya, itu kan intinya. Ya cuman kalau dia ngomong dikoneksiin kepada ini ya seharusnya kalau orang punya kepemilikan sama nggak usah dibatas-batasin dong gitu loh. Khususnya masalah transfer pemain itu. Terus dia bilang bahwa ya kita udah punya beberapa nama untuk transfer gitu ya, untuk dibeli gitu loh. Kita udah ada scoutingnya, udah ada risetnya. Tapi, nah ini lagi kepada fans Manchester United ya, perubahan kalau mau jadi Real Madrid gitu tidak bisa dilakukan dalam satu transfer window musim panas ya. Dia bilang ini harus 2 atau 3 transfer window. Nah sekarang kembali ini ke fans Manchester United Identity, bisa bersabar gak? Kalau gue pribadi ya gue bisa bersabar asal prosesnya jelas, game plan mainnya di setiap kompetisi, di tiap game itu jelas. Itu yang gue bilang gitu loh. Gue sih bersabar aja untuk setahun, kemudian 2 tahun. Mungkin tahun ketiga kita udah bisa berajai ya. Mungkin nih kita setahun ini kalau gue bilang konsisten dulu lah untuk game mainnya gitu loh, game plan-nya, blueprint-nya gitu loh. Kita apa namanya konsisten dan punya game plan yang jelas gitu. Itu aja dulu setahun. Mungkin 2 tahun kedua udah ada beli pemain lagi. Mungkin tahun ketiga udah ada beli pemain lagi. Nah ini yang gue bilang ya gue sih bersabar untuk hal itu gitu loh. Terus dia agak ini ya, yang tadi gue udah bilang dia agak kecewa dengan si Ashworth lama. Terus kemudian oh ya dia ditanya mengenai masalah stadion. Jadi dia bilang Manchester United itu kota Manchester itu terkenal karena Manchester United. Bukan biru ya. Jadi intinya dia pengen bangun stadion north of the Wembley. Kalau buat tangkep sih kan ditanya sama si penyiarnya. Jadi gimana, mau ada private funds, duit swasta atau dari sovereign wealth? Sovereign wealth itu kalau lo mungkin tahu atau udah lo googling aja, itu penerimaan negara yang nggak kepake. Jadi istilahnya uang Pemda lah, uang pemerintah daerah atau pemerintah negara yang nggak kepake, daripada cuman jadi di saldo cuma biaya-biaya yang nggak terpakai doang, apa namanya modal tidak terpakai, bisa dipakai nih untuk keperluan lain. Sebenarnya rata-rata untuk beli-beli aset asing sih rata-rata ya sebenarnya, supaya tetap ada di daerah itu gitu. Nah cuman dia berpikir bahwa ini Manchester United itu udah international name loh gitu loh. Jadi seharusnya pemerintah daerah ya khususnya Manchester tuh punya ikut andil dalam hal ini gitu loh. Kenapa dia bilang harus ikut andil? Karena dengan lu ikut andil dalam membangun stadion baru, lu kan bisa ambil ibaratnya di masa depannya ambil keuntungan dari kunjungan wisata. Dia ambil contoh Barcelona. Gue pernah nih ke Museum Barcelona. Itu Museum Barcelona aja katanya setahun tuh 5 juta pengunjung.
Nah, jadi dia pengen Manchester United nanti seperti itu gitu loh. Karena kalau dari historikalnya kan sebenarnya stadion itu dulu dibangun di antara para working class kan, pabrik-pabrik yang dimana ketika karyawannya pulang, mereka ada stadion, mereka main gitu loh. Nilai historikalnya di situ. Tapi sekarang dengan itu Manchester United itu udah menginternasional. Jadi dia sih kalau gue bilang ambil kesimpulan ini dia pengen bangun stadion supaya pemerintah daerah pun ikut andil gitu loh. Ya wajar karena ya tadi dia bilang kota Manchester itu terkenal karena Manchester United gitu loh. Dan nanti rencananya dia akan bangun selain fasilitas olahraga, museum, mungkin universitas olahraga itu akan dibangun di dia. Nah, visinya dia sih agak panjang nih. Cuman kita akan lihat ya pencapaian dia nanti kayak gimana. Maksudnya secara umum pelaksanaannya gimana. Nah, itu sih yang gue lihat dari apa yang di iniin sini. Selebihnya sih dia cuman ngomongin kayak ya politik segala macam, terus bisnisnya dia petrochemical. Sempat ditanya juga gimana tim wanita, ya dia bilang dia sekarang coba fokus dulu di tim first team, cuman tim wanita tetap akan disupport. Ya dia tanya mengenai FIFA Club World Cup, ya dia bilang itu terlalu capek buat pemain. Tapi kan gue nggak tahu, gue nggak di situ tim Manchester United nggak bermain. Cuman sebenarnya kompetisi kan udah terlalu banyak gitu loh. Apa yang mesti dilakukan gitu loh untuk supaya pemain-pemain ini ya lebih comfort lah menjalankannya. Kalau gue ambil kesimpulan sih sebenarnya ya apakah ini lip service-nya si Jim Ratcliffe? Ya gue nggak tahu sih. Ya cuman kalau dibilang PR-nya dia ya bisa aja. Seperti tadi gue bilang, udah lama nih dia nggak cuman diem-diem aja. Kita lihat apakah ini bisa dilaksanakan sama dia. Transfer pemain, lo udah bilang kita mesti bersabar. Terus proses ini berjalan. Dan Ashworth, Omar Baradaja baru mau join. Dia bilang kalau tiga-tiganya ini join, kita udah pasti bisa berjalan dengan baik. Sekarang ya tergantung dengan para fans aja gitu loh. Mau nge-support apa enggak gitu loh. Nah jadi si masalah Todibo ya sebenarnya kan sampai September 2024 ya. Tadi gue pernah agak berpikir gini, gimana kalau Todibo nanti pas Januari join gitu, tapi transaksinya sekarang, pinjemin aja dulu di klub Liga Inggris, bisa nggak gitu ya? Kemarin ada yang komen gitu juga tuh, ya bisa-bisa aja sih. Jadi itu aja bahasan episode kali ini. Nanti kita bahas lagi episode bahasan-bahasan berikutnya, topik-topik berikutnya. Satu lagi pesan kita buat Pak Serjin, pelatihnya jangan Gareth Southgate ya Pak. Aduh, tadi malam Inggris yang kayak begitu pelatihnya Gareth Southgate mau jadi pengganti pelatih Manchester United. Sorry ya Pak, jangan Southgate. Oke, sampai ketemu lagi di United Identity, channel untuk para fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Sampai jumpa.